khusus pada malam hari ini yang berbahagia Kiai Haji Mahyi Al-Bukairi sekeluarga. Sebagai pemangku manakib kita doakan dengan karomah barokah Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul, beliau senantiasa disehatkan lahir dan batinnya, senantiasa diberikan kebahagiaan, senantiasa ditambah-tambah kemudahan dalam urusan-urusannya, senantiasa dimudahkan rezekinya, senantiasa hajat yang baik dikabul oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, dan juga Amin, amin, diistiqomahkan dalam iman, Islam dan ihsan, dan keluarga soleh amin, solehah, dan untuk kepentingan kita semua. Karomah barokah amin. Abaus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita bersyukur bahwa kita saat ini masih bisa sama-sama menikmati menu daripada bulan Rajab, di mana pada umumnya orang ketika di bulan Rajab maka terjadi stimulus, terjadi sebuah persiapan-persiapan karena akan memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan. Karena di dalamnya ada Isra Mi'raj dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka disitulah umat Islam bersiap-siap meningkatkan amaliyahnya. Yang tadinya tidak tahajud, tahajudnya ditingkatkan. Yang tadinya tidak baca Quran, baca Qurannya ditingkatkan. Yang tadinya sholatnya biasa-biasa saja, sholatnya ditingkatkan, sunnah-sunnahnya, sodakohnya, dan lain sebagainya. Ini pada umumnya adalah apa? Karena persiapan untuk memasuki bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, ibadah saum. Bapak Ibu ikhwan akhwat, kita bersyukur kita punya guru, kita bersyukur punya fadhilus syuhur. Semua bulan adalah suci, semua bulan dipersiapkan. Jadi persiapan kita sejak lama, tidak hanya di bulan Rajab, bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan lain, itu sudah dipersiapkan. Sudah diberikan menu bagaimana kita meningkatkan amaliyah kita. Dengan amaliyah mursyid, kita diberikan menu untuk bagaimana kita meningkatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada salat-salat sunnahnya, ada khotamannya, ada manakibannya, dan lain sebagainya. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada Abah. Nah, maka inilah kalau kita ingat bagaimana seumur hidup kita itu ditentukan oleh 1 tahun kita. 1 tahun kita baik, maka seumur kita hidup kita baik. Ketika setahun kita baik, maka ditentukan oleh 1 bulan kita baik. Kalau 1 bulan kita baik, setahun kita baik. Demikian 1 bulan kita ditentukan oleh 1 hari kita. Ditentukan oleh 1 jam kita. Ditentukan 1 menit kita. Ditentukan oleh 1 detik kita. Artinya, semua kebaikan itu seumur hidup kita ditentukan oleh beberapa menit detik kita produktif. Dan kita punya amaliyahnya. Punya amaliyah tahunannya, punya amaliyah bulanannya, punya amaliyah mingguannya, punya amaliyah hariannya, dan punya amaliyah per detiknya. Sehingga apa? Persiapan kita sangat matang. Persiapan kita sudah dipersiapkan. Maka bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bapak Ibu ikhwan akhwat, kalau kita berbicara tentang persiapan itu semua, tiada lain adalah bagaimana untuk dalam rangka kita menjaga hati kita. Hati kita agar selalu bersih. Karena kata Abah bahwa pengeras Abah dalam kitab Fadlul Syuhur mengambil rujukan bahwa hati kita ini bisa berkarat. Innal quluba latashda'u kama yashda'u bihi al-hadid wa jala'uha zikrullah. Jadi sesungguhnya hati kita ini berkarat sebagaimana berkaratnya besi, dan pengkilapnya untuk mengilapkan karat itu
menghilangkan karat itu dari besi adalah apa? Zikrullah. Nah, jadi hati kita noktah. Maka kalau kita lihat dari referensi lain, seperti Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa apa? Dalam psikologi Islam, bahwa kolbu kita, hati kita ini ada 3. Yang pertama adalah keadaan karakter kolbu kita dalam keadaan kolbun mayit. Kolbun mayit itu artinya apa? Hati yang mati. Yang kedua, kolbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga, kolbun salim, hati yang sehat atau suci. Karakter daripada kolbun mayit atau hati yang mati adalah apa? Tentu di situ kita tahu penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, keburukan-keburukan dalam perilakunya. Tidak menerima kebenaran, menutup diri, malas beribadah, dan tentu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran hati yang mayit, hati yang mati. Kalau kolbun marid, hati yang sakit, dia antara manfaat dan madorot tarik ulur, lalai, kadang ingat seperti itu. Walaupun cenderung ragu-ragu, cemas, depresi, gangguan jiwa gitu ya. Jadi kalau disebut gangguan jiwa dalam pendekatan Islam adalah kolbun marid. Orang yang mengalami penyakit-penyakit kejiwaan, kolbunya sedang sakit, sedang marid. Karena semua itu berada di kolbu. Sumbernya di kolbu. Pikiran, perasaan, itu ada di kolbu, bukan di otak. Otak itu sendiri ada di kolbu. Nah, itulah kolbun marid. Nah, kemudian kolbun salim adalah hati yang suci, hati yang sehat. Karakter kolbun salim adalah fitrah Allah. Kebaikan di dalamnya, rajin beribadah, bermanfaat bagi setiap orang, hidupnya yuntafa'u bihi. Selalu bersyukur. Maka Abah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kata Abah, sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur di sini adalah Abah mengatakan orang-orang yang berzikir gitu. Jadi Abah menegaskan di dalam manakib bahwa hamba Allah yang sedikit yang bersyukur itu adalah orang-orang yang sedikit itu adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Artinya banyak yang tidak berzikir kepada Allah. Maka bersyukur. Karakter daripada kolbun salim adalah bahagia, sehat mentalnya. Itu karakternya. Jadi kita kalau hari ini masih ragu, cemas, mungkinkah kolbu kita marid? Kan gitu, sakit. Nah, bagaimana kolbun salim sampai turun kepada kolbun mayit, bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah bila relasi kita, diri kita dengan Allah itu tidak baik-baik saja, maka menjadi kolbun mayit. Nah, maka tiada lain. Bagaimana caranya kita membuat relasi diri kita dekat dengan Allah? Yaitu dengan cara kita zikir kepada Allah. Nah, maka disitulah ada proses namanya tazkiyah. Di mana kolbunnya adalah kolbun mayit, kolbun mati yang penuh dengan dosa, maksiat, keburukan, tidak menerima kebenaran, malas beribadah. Bagaimana caranya? Caranya adalah melakukan tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Tazkiyah itu adalah penyucian, at-tazkiyah. Berasal dari kata zakka, yazku, zakaan, yang berarti suci. At-tazkiyah, suci. At-tazkiyah tumbuh, at-tazkiyah berkah. Jadi at-tazkiyah itu mensucikan jiwa dari berbagai kecenderungan buruk dan dosa serta mengembangkan kepada apa? Qalbun salim, fitrah, menegakkan istiqomah dan mencapai derajat ihsan. Nah, itulah. Maka melakukan tazkiyah. Jadi ketika kita mendapat ujian, mendapat musibah, mendapat kesulitan-kesulitan, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan untuk mendapat rahmat Allah adalah tazkiyah an-nafs.
Jadi ujian, tazkiyah nafas, baru rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang. Nah, maka jelas di dalam Al-Qur'an apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya dan merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, upaya untuk tazkiyah an-nafas ini banyak cara. Kita pada umumnya tahu ada orang dengan cara bagaimana dia meningkatkan sabarnya, meningkatkan taubatnya, melatih bagaimana memaafkan, kemudian meningkatkan sedekahnya, zakatnya, ada dengan sholatnya, ada yang dengan puasanya, haji dan umrohnya, ada yang membaca Al-Quran, ada yang dengan cara berdoa terus dalam tazkiyah an-nafas. Nah, guru kita mengajarkan tazkiyah an-nafas, dari semua itu adalah apa? Zikir. Dan semua itu zikir. Tetapi ada zikir yang paling utama, yaitu zikir la ilaha illallah. Zikir yang sudah terbukti, zikir yang dijalankan oleh orang-orang, bahkan Nabi, bahkan sebelum Nabi, yaitu kalimatnya la ilaha illallah. Inilah upaya tazkiyah an-nafas. Maka kita, setiap apapun persoalan kita, maka kita lakukan tazkiyah. Bagaimana caranya? Tazkiyahnya adalah kita dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir jaharnya kalimat la ilaha illallah. Zikir khafinya ismu zikrillah, nama Allah yang disebutkan dalam hati kita. Itulah alat tazkiyah kita untuk bagaimana kita betul-betul naik peringkat daripada qalbun mayit menuju qalbun marid, kemudian kita qalbun salim. Orang-orang yang serius, yang sungguh-sungguh mengamalkan tazkiyah ini, murid-murid pengersabah, saya meyakini banyak sekali. Dirinya suka khotaman, manakiban, zikir. Maka yang ada apa di hatinya? Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kepasrahan, keikhlasan. Suasana kolbunya, kolbu yang tenang. Kolbu yang salim, kolbu yang selamat. Karena apa? Setiap hari melakukan upaya tazkiyah an-nafas, yaitu proses bagaimana membersihkan kolbunya. Kalau kolbunya sehat, semuanya menjadi sehat, pikirannya, perasaannya, bahkan fisiknya. Maka di dalam tasawuf itu ada istilah apa? Proses bagaimana orang dalam menjaga kolbunya agar terus betul-betul kolbun salim, yaitu dengan cara takholli tahalli tajalli. Jadi ketika kita talqin zikir, itu sesungguhnya kita melakukan takholli. Jadi kalau di luar sana mungkin ya, orang dengan cara melakukan pertaubatan, melakukan segala macam, itu takholinya. Takholi kita dengan talqin zikir. Talqin zikir itu adalah takholi. Mengosongkan, pembersihan diri. Walaupun saya pernah bertanya kepada beberapa ikhwan yang hidup pada masa Abah Sepuh, hidup pada masa Abah Anom. Ketika masa Abah Sepuh, masa Abah Anom, orang ketika mau talqin zikir, tidak talqin zikir dulu. Dia harus puasa dulu 40 hari gitu ya. Ada yang mandi tobat dulu 40 hari. Ada yang melakukan puasa dulu Selasa, Rabu, Kamis, puasa kifarat dan lain sebagainya. Setelah itu baru talqin zikir. Nah, kita ini luar biasa karena kita meyakini bahwa dosis yang diberikan kepada kita semua adalah oleh ahli. Seperti dokter ahli, dia tahu resepnya kepada kliennya, kepada yang si sakit. Demikian kita punya guru. Amaliyah-amaliyah kita itu ada dosis resep yang diberikan guru kepada kita semua sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kenapa pada masa Abah Anom begitu harus puasa dulu dan sebagainya baru talqin. Sementara periode Abah Anom akhir sampai Abah Aos langsung talqin zikir dulu. Takholinya talqin zikir. Ini semua adalah otoritas guru. Ini semua bukan orang mengatakan menambah-nambah ajaran guru. Bukan. Abah Aos tidak menambah-nambah ajaran Abah Anom.
Ini adalah otoritas guru. Ini adalah strategi guru. Guru lebih tahu dosisnya sesuai dengan zamannya. Nah, maka kita bersyukur orang datang ke Abah nggak usah harus puasa dulu 40 hari misalkan. Harus melakukan ritual-ritual dulu sebelumnya. Langsung saja talqin zikir la ilaha illallah. Itulah takhalli. Satu tahapan saat seorang mursyid pembimbing berusaha membimbing kliennya, kalau istilah dalam dunia pengobatan, untuk apa? Mengenali diri, membersihkan diri, mengembangkan kontrol diri, sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain dengan cara apa? Yaitu tadi penyadaran kepada dirinya tentang kalimat la ilaha illallah. Dirinya diinstal, diprogram dengan la ilaha illallah. Dirinya diprogram dengan nama Allah yang ditanamkan dalam kalbunya. Kemudian berjanji dengan bayatnya. Itulah takhalli. Berjanji untuk bagaimana istiqomah membersihkan diri, membersihkan hati, agar selalu mendekatkan diri kepada Allah. Berjanji untuk terus mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Berjanji untuk terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah proses takhalli. Pembersihan diri. Jadi kalau orang sudah takhalli, masuklah bagaimana tahalli. Yaitu proses di mana terjadilah sebuah proses bagaimana dia internalisasi kebaikan-kebaikan. Internalisasi kalimat la ilaha illallah. Internalisasi bagaimana khotaman, manakiban yang ada masuk ke dalam dirinya. Itulah proses tahalli. Setelah tahalli, baru tajalli. Nah, disitulah kesempurnaan. Sudah pengembangan diri, maka kesempurnaan. Dia menjadi pribadi yang baik. Nah, maka kalau dikatakan orang-orang, kita sholat harus khusyuk. Abah mengatakan, khusyuk dulu baru sholat. Sementara orang sholat dulu baru khusyuk. Idealnya kalau kita sudah khusyuk di luar sholat, maka kita akan khusyuk di dalam sholat ketika sholat. Nah, maka untuk kita menjadi ahli sodako yang al-kholis, untuk kita menjadi orang yang baik, orang yang pemurah, orang yang sabar, orang yang jujur, sebenarnya adalah kita mesti zikir dulu. Kalau zikirnya bagus, takholinya bagus, tahalinya bagus, maka terjadi orang itu lama-lama menjadi al-kholis, menjadi dermawan. Maka banyak murid-murid Abah yang menjadi pribadi-pribadi al-kholis. Kenapa? Karena zikirnya. Zikirnya melembutkan kolbunya. Maka dia menjadi pribadi yang dermawan. Pribadi yang baik. Pribadi yang sabar. Pribadi yang ikhlas. Pribadi yang baik. Menghargai orang yang lebih tinggi dari dirinya. Menghargai orang yang di bawah dirinya. Menghormati yang lebih tinggi. Apapun ilmunya, usianya. Dan toleransi kepada sesama. Menghormati semua manusia. Kemudian juga apa? Bagaimana menghargai, menghormati alam, kepada pohon, lingkungan. Itu adalah orang yang hatinya sudah qalbun salim. Nah, prosesnya adalah apa? Zikir dulu untuk itu semua. Walaupun di program harus pelatihan tentang sabar, pelatihan tentang kejujuran, pelatihan tentang militanisme dan sebagainya, itu nggak mudah. Paling hanya 1 hari, 2 hari, sebulan, seminggu. Udah gitu kembali lagi. Tapi install kolbunya. Program kolbunya. Kalau sudah lembut, sudah hammuhum ilallah, maka dia menjadi pribadi yang baik. Kolbunya hammuhum ilallah. Cita-citanya hanya Allah. Tujuannya hanya Allah. Itu hammuhum ilallah. Maka jelas, ilahi anta maksudi, waridhoka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini makawada. Itulah tujuannya. Maka kata Abah, mesti tajdidun niat. Setiap kita ba'da sholat, kita selalu tajdidun niat. Apa? Ilahi anta. Ya Allah, engkau yang aku maksud. Ridho mulai yang aku cari. Ini adalah setting niat kembali. Tajdidun niat. Kata Abah, tajdidun niat itu bukan berarti tidak punya niat. Sudah punya niat, tapi siapa tahu niatnya berubah. Tujuannya dari Surabaya mau ke Jakarta, niatnya ke Jakarta.
Istirahat di rest area. Di rest area terlalu lama. Ingetin, hei kamu tujuannya bukan di sini, tapi kamu harus langsung ke Jakarta. Kalau kamu lama-lama di rest area, bisa jadi kamu tidak sampai ke Jakarta. Kalaupun sampai ke Jakarta, mungkin lama. Nah maka yuk kita berangkat, niatmu adalah ke Jakarta. Itu namanya tajdidun niat, kata Abah. Memperbaiki niat. Maka kita selalu bacakan apa? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Dalam rangka apa? Dalam rangka hammuhum ilallah. Cita-citanya adalah Allah. Hammuhum ilallah. Sibukkan kolbunya. Karena kolbunya overthinking. Kolbunya segala macam persoalan-persoalan yang muncul. Maka syuhluhum billah. Sibukkan hatinya dengan Allah. Maka ditanamkanlah apa? Ditanamkanlah zikir, ismu zikril yang ditanamkan dalam kolbu kita. Yaitu nama Allah. Isi kolbunya dengan Allah, bukan dengan setan. Kalau kolbunya isinya setan, ya perilakunya kesetanan. Kalau kolbunya isinya Allah, maka perilakunya menjadi baik. Inilah harapan kita, syughluhum billah. Sibukkan hati kita kepada Allah. Karena hati ini naik turun. Kita ribut betul di dalam diri kita. Kalau tidak di stop, tidak disibukkan dengan Allah, maka kita menjadi berpikir macam-macam dan lain sebagainya. Maka sibukkan diri kita. Sibukkan jiwa kita, sibukkan kalbu kita dengan cara apa? Dengan cara zikir kepada Allah, yaitu terutama zikir khafi, syughlum billah. Hammuhum ilallah sudah, syughlum billah sudah, ruju'uhum ilallah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Orang-orang yang banyak berzikir, orang-orang yang sudah diprogram kalbunya, kemudian mengamalkannya, melakukan proses tahallinya dengan baik, kemudian dia tajalli menjadi qalbun salim, maka semuanya ruju'uhum ilallah. Orang tidak bisa akan semuanya dikembalikan kepada Allah kalau hatinya tidak terprogram nama Allah. Kalau hatinya tidak program dengan zikir, dengan hatinya terprogram dengan zikir, terstempel dengan la ilaha illallah, ada satu kesadaran ketika dia terus dalam persoalannya, ternyata kita harus kembalikan semuanya kepada Allah. Kesibukan dia ketika persoalan, ketika ada ujian, ketika ada masalah, dia yang pertama dia lakukan adalah ruju'uhum ilallah. Kembalikan, mereka mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatannya, elingnya, itulah zikir. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, kita semua bersyukur, berterima kasih dalam kesempatan hari ini. Tiada berhenti, setiap detik kita, setiap bulan kita, setiap pergantian tahun kita, kita berterima kasih. Bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Kita sudah punya alatnya. Kita sudah punya alat tazkiyatun nafas. Boleh saja kita melakukan proses alat tazkiyah nafas yang lain. Boleh kita baca Quran, boleh kita sodako, boleh kita melakukan ritual-ritual apapun di dalam bulan Rajab. Tetapi alangkah lebih baik kita fokus kepada guru kita. Belum tentu amaliyah yang hebat menurut orang, tapi sebenarnya tidak hebat. Kenapa? Karena tidak ada gurunya. Berbeda. Walaupun kalimatnya sama, kalimatnya hebat, yang ada guru dan tidak berbeda. Ada bobotnya, ada energinya. Sama-sama kalimatnya mungkin la ilaha illallah. La ilaha illallah yang punya guru dan la ilaha illallah yang tidak punya guru, itu juga berbeda. Walaupun sama torikohnya, mungkin torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Perkembangannya begitu banyak. Maka ketika kita berkeliling di Indonesia ini, banyak sekali torikoh-torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Zikirnya sama la ilaha illallah. Zikir khafinya Naqsyabandi mungkin sama. Tetapi bedanya di sini adalah gurunya, mursyidnya, silsilahnya. Dan kita bersyukur silsilah guru kita sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui Abah Anom, Abah Sepuh, dan seterusnya kepada Nabi Muhammad SAW sampai Jibril. Karena Nabi Muhammad juga punya mursyid, yaitu apa? Jibril alaihissalam, dan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, kita dengan demikian maka inilah proses tazkiyatun nafas setiap hari kita. Kotor, bersihkan lagi, kotor, bersihkan lagi. Jangan sampai berkarat. Kenapa? Karena seperti kita punya rumah.
Kalau seandainya rumah itu nggak pernah dibersihkan, apa yang terjadi? Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun nggak dibersihkan, berkarat. Setiap hari kita bersihkan, kotor, bersihkan, kotor, bersihkan. Maka yang ada kinclong, yang ada adalah berkelip-kelip. Itulah hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Setiap ada sholat kita, setiap ba'da sunnah wudhu kita perbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah di setiap waktu senggang kita. Dan ketika tidak zikir jahar, kita pun zikir khafi. Nah, maka itulah keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah. Saya berdoa kepada Allah manakib malam hari ini sekali lagi untuk Tuan yang pemangku manakib Kiai Haji Mahya Al-Bukhari keluarga, dan untuk kita semua yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui karamah barokah Abah, yang sehat semakin sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, dan juga dimudahkan urusan kita semua, dan juga kita disoleh-solehakan, dan selalu kita diberikan ketenangan, kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin. Karamah barokah Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Abah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.